Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengatasi apabila status platform akses dari DVR Hikvision teman-teman itu mengalami offline begitu. Sehingga teman-teman tidak bisa mengakses menggunakan handphone atau mengaksesnya dari luar jaringan saat teman-teman menggunakan PC ataupun software IVMS 4200 begitu ya. Oke, jadi saya akan memperlihatkan dulu seperti apa masalahnya. Pertama-tama teman-teman masuk dulu ke menu ya. Terus kemudian teman-teman masuk ke menu configuration. Terus kemudian masuk ke menu network. Habis itu teman-teman pilih yang platform access ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini connection statusnya itu offline ya. Nah, offline-nya mungkin ini kodenya itu berbeda-beda gitu ya. Karena memang sebenarnya penyebab dari offline itu banyak hal begitu ya. Pertama itu kalau misalkan teman-teman belum enable Hiconnect-nya, ini juga bisa muncul status offline. Tetapi di sini kita sudah mengenable-nya ya. Tapi statusnya masih offline begitu. Terus kemudian kita bisa coba cek di general ya, di IP address-nya. Pastikan teman-teman sudah mendapatkan IP address seperti ini gitu ya. Terus kemudian DDNS-nya juga sudah terisi begitu. Di beberapa momen itu di preferred DNS ini mesti sama dengan default gateway-nya begitu ya. Nah, ini kalau misalkan tidak bisa mengisi seperti ini kita ganti gitu ya. Misalkan kita ganti seperti ini, kita sesuaikan. Nah, IP gateway juga tergantung dari modem ataupun router yang teman-teman gunakan ya. Ini harus disesuaikan seperti ini. Nah, terus kemudian di-apply. Nah, sampai di sini kita juga bisa cek ya di platform aksesnya apakah masih offline. Ternyata ini masih offline. Berarti penyebabnya bukan hanya dari gateway begitu ya. Nah, kalau kita masuk lagi. Nah, ini juga DHCP. Nah, di DHCP ini kita bisa coba offline kan dulu ya, atau di disable dulu. Terus kemudian kita apply. Habis itu kita DHCP lagi, atau kita pergi ke menu lain dulu. Habis itu ke TCP/IP lagi. Terus kemudian kita DHCP. Terus kemudian kita ke apply. Apakah nanti dia dapat IP atau tidak? Nah, ternyata teman-teman, kalau kita perhatikan, dia dapat IP-nya adalah IP default dari Hikvision ya. Jadi 192.168.1.64. Nah, ini berarti ada masalah di sambungan kabelnya begitu. Nah, kalau seperti ini bisa saja yang terjadi adalah port dari DVR Hikvision-nya tidak support, atau memang rusak, atau yang kedua kabelannya putus ya, atau yang ketiga ada masalah dengan modemnya begitu ya. Oke, di sini saya sudah cek ya bahwa untuk port Hikvision-nya dan kemudian kabelnya itu tidak ada masalah. Berarti sekarang tinggal masalahnya di modem gitu. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa beberapa modem itu ya, kalau misalkan teman-teman khususnya yang berlangganan IndiHome, itu nggak semua modem itu portnya ada internetnya. Nah, di sini teman-teman perlu untuk mengecek apakah port LAN-nya itu sudah ada internetnya apa belum begitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan menggunakan laptop ataupun komputer, dan kemudian teman-teman masukkan kabelan yang masuk ke DVR itu ke komputer teman-teman. Nah, kalau misalkan komputer teman-teman itu dapat internet, berarti harusnya itu bisa juga masuk ke DVR. Tapi kalau misalkan teman-teman masukin ke laptop atau komputer ternyata tidak dapat juga, maka kemungkinan itulah port yang bermasalah. Oke, nah sekarang saya akan coba perlihatkan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah modem yang saya gunakan ya. Ini saya menggunakan modem IndiHome begitu. Nah teman-teman perhatikan di sini itu portnya semuanya kepakai ya. Jadi port 1, 2, 3, 4 ini kepakai, dan ternyata yang masuk ke DVR ini adalah port 4 ya. Jadi di port 4 ini, di LAN 4 sebenarnya sudah terkoneksi atau tersambung. Sebenarnya masalah kabel ini tidak ada masalah karena di sini sudah indikatornya sudah nyala. Nah, berarti masalahnya kemungkinan di port 4 ini tidak ada akses internetnya.
Kenapa? Karena secara default modem IndiHome itu biasanya untuk yang port 1 dan port 4 itu terkadang digunakan untuk IPTV. Nah, IPTV itu berarti IP-nya bukanlah IP lokal ya, tapi biasanya IP WAN begitu. Nah, oleh karena itu kita akan coba lihat settingan modem IndiHome ini di komputer. Oke, sekarang kita akan coba ke komputer ya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di komputer dan kemudian kita akan coba buka ini ya, browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, teman-teman akses saja gateway dari IP modem teman-teman ya. Mungkin IP-nya ini berbeda-beda ya. Di sini sepertinya sudah diganti ya. Jadi IP-nya ini sudah diganti ya, bukan lagi 192.168.1.1 tapi 71.1 ini biasanya sudah dirubah. Tapi di teman-teman nanti disesuaikan saja gateway-nya itu berapa gitu. Kalau normalnya sih 192.168.1.1 itu normalnya. Terus kemudian teman-teman coba akses ke ini ya, ke modemnya. Kalau ZTE itu umumnya menggunakan username user, passwordnya juga user. Itu kalau standar. Kalau pakai admin, username-nya admin, kemudian passwordnya Telkom DSO 123. Nanti bagi teman-teman yang punya modem tipe lain, nanti silahkan komentar di kolom komentar ya. Insya Allah nanti juga kita akan bantu kalau misalkan kita tahu. Oke, setelah masuk seperti ini, teman-teman masuk ke menu network ya. Nah, di menu network ini kita masuk ke menu LAN ya. Nah, di LAN itu kita masuk ke menu DHCP port service. Oke teman-teman, sekarang kita bisa lihat di sini LAN 1 itu sudah digunakan untuk LAN ya, memang untuk LAN. LAN 2 dan LAN 3, memang LAN 2 dan LAN 3 itu kalau di modem IndiHome memang defaultnya adalah untuk LAN. Jadi dibiarkan default pun tidak masalah begitu. Nah, ini yang masalah adalah di port 4 ya, di LAN 4 yang tadi kita gunakan untuk modem untuk DVR kita, itu ternyata modenya masih WAN. Nah, di sini perlu kita ganti ya. Nah, karena kalau kita default itu dia defaultnya untuk IPTV, maka kita jangan pilih default tapi pilihnya yang LAN ya. Karena memang LAN 1 dan LAN 4 ini umumnya digunakan untuk IPTV. Nah, agar mendapatkan IP sesuai dengan IP LAN-nya, kita pilih yang mode LAN. Nah, kalau sudah, kita bisa klik submit ya. Oke, ini settingannya sudah tersimpan. Kita coba pindah ke yang lain, terus kemudian masuk lagi ke port service. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita bisa cek di DVR kita. Oke, sekarang kita akan coba ke DVR lagi. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di DVR. Kita akan coba masuk lagi. Terus kemudian kita masuk lagi ke menu network ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang di sini sudah berubah lagi ya. Sudah dapat IP yang normal begitu. Nah, ini kalau kita misalkan kita matikan ya, kemudian kita apply. Terus kemudian kita masuk ke yang lain, masuk lagi ke TCP/IP, kemudian kita enable DHCP-nya, kita apply. Nah, ini harusnya dapat ya, ini harusnya dapat IP. Nah, kita tunggu sampai beberapa saat, kita mungkin bisa ke yang lain-lain dulu. Nah, ini sudah dapat IP. Memang IP-nya dapatnya 192.168.71.103. Nah, kemudian kita kembali ke platform akses. Nah, ternyata di sini statusnya sudah online, teman-teman. Nah, kalau sudah online seperti ini, maka teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan handphone begitu ya. Baik, saya kira cukup ya, teman-teman. Begitu cara kerja untuk kita troubleshoot ketika kita mendapati status equation kita itu offline begitu. Jadi tidak tidak melulu seperti itu kasusnya ya, artinya tidak sama gitu ya, mungkin di teman-teman kasusnya dengan yang saya punya. Kalau yang saya punya kan masalahnya di modem gitu ya. Nah, ada kalanya teman-teman itu masalahnya di belum enable, terus juga kemudian di general ini belum di DHCP bisa jadi, atau mungkin juga DNS-nya ini perlu DNS khusus, yaitu disamakan dengan default gateway-nya, atau mungkin juga menggunakan DNS dari providernya. Itu saja bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi permasalahan yang lain, antara modem dan DVR ternyata tidak support dan harus menggunakan switch hub tambahan, itu juga mungkin saja terjadi begitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman bisa sesuaikan
di mana letak permasalahan sesungguhnya di DVR teman-teman ketika teman-teman mengalami masalah offline begitu ya. Baik, saya kira cukup ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.